Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Pasti kabarnya sehat-sehat semua kan? Nah, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam. Mari kita belajar bersama. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca doa ya anak bapak. Mari kita bersama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, minggu yang lalu Bapak telah menyampaikan isi pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW adalah panutanku. Yang sebagaimana dalam judul kali ini, sub tema yang lalu Bapak sampaikan yaitu tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Jadi anak Bapak sekalian, untuk mengingat pembelajaran minggu yang lalu, boleh anak Bapak buka bukunya di halaman 1 dan 2. Gimana, sudahkah anak Bapak membaca materi minggu yang lalu? Nah, kalau sudah, Bapak akan melanjutkan pembelajaran kali ini, yang dimana Bapak akan menjelaskan tentang sub materi kali ini yang B, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Jadi anak Bapak sekalian, coba perhatikan daripada materi tersebut berikut ini ya. Baik, setelah anak Bapak memperhatikan materi tersebut, jadi di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana ya kita memahami sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nah, coba anak Bapak perhatikan ya. Rasulullah SAW adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil, Nabi sudah yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah, sudah meninggal sejak ia belum lahir. Sedangkan ibunya bernama Aminah, meninggal ketika usianya baru 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Nabi kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini, anak Bapak sekalian, perlu kita tahu adalah pengasuh Nabi ya. Bapak lanjutkan, Ummu sangat mencintai Nabi oleh karena sifat-sifat Nabi yang sangat mandiri. Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun juga. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi pergi ke pasar berdagang mencari rezeki sendiri mengikuti pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bakal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Rasulullah dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sangat sabar. Baik, Bapak lanjutkan ya. Tahukah anak Bapak sekalian seperti apakah sifat mandiri itu? Bila kita suka menyusahkan orang di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi hari, suka menyuruh pembantu, sering meminta bantuan orang lain padahal kita mampu melakukannya, maka itulah tanda-tanda kita tidak mandiri. Jadi, mandiri adalah kebalikan daripada sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Sebaliknya, anak manja selalu minta tolong dan bergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Sedangkan anak manja akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Nah, jadi anak Bapak sekalian, sudahkah menerapkan sikap mandiri? Ataupun masih banyak yang manja-manja ya? Nah, semua itu tergantung terhadap diri kita sendiri. Kalau kita ingin menjadi orang yang mandiri, maka pahamilah sikap daripada suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi anak Bapak sekalian, mari belajar hidup mandiri ya. Karena hidup mandiri itu tidak itu mengenal dia orang kaya kah atau orang miskin kah, semua sama. Mengapa? Karena anak yang mandiri akan lebih sabar menghadapi segala situasi. Disukai banyak teman-teman, orang tua, dan semua orang yang kita kenal.
Jadi, jangan mau menjadi anak yang manja. Baik, untuk jelasnya, bagaimana kita bisa memahami sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari? Contoh berikut ini, tolong anak bapak perhatikan ya. Nah, anak bapak perhatikan, ini gambar apa ya? Ya, lagi sedang mencuci piring. Nah, anak bapak sekalian, sudah bisa nggak mencuci piring sendiri? Kemudian belajar mandiri dalam menyiapkan buku pembelajaran sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian memakai sepatu sendiri. Dan memakai baju dengan sendiri. Nah, semua ini merupakan contoh sikap mandiri ya anak bapak. Mungkin masih banyak yang lain contohnya. Cukup sekianlah pembelajaran yang telah bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bapak sekalian dapat memahami semuanya ya. Dan pembelajaran yang dipelajari akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak bapak sekalian, dilanjutkan dengan mengerjakan soal yang bapak beri kali ini ya. Silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing. Selamat mengerjakan anak bapak semuanya. Dan bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.